Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktaviani Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan Undang-Undang Dasarnya dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Sementara 1950. Perlu kita ketahui bahwa sistem multipartai di Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai-partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Hal ini seperti yang disebutkan dalam maklumat pemerintah yang garis besarnya dinyatakan bahwa 1. Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai. Kedua, dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan kita. Ketiga, dengan adanya partai politik dan organisasi politik memudahkan pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan Wilopo 1978. Maklumat itu kemudian memunculkan partai-partai baru. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang diawali dengan kabinet syariah. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar Indonesia sampai dengan tahun 1950-an. Telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Ketiga, pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Midjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. B. Mencari sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai uang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum